Bagaimana kabarnya hari ini, Jeki? Baik, Bu. Sehat ya? Kenapa mukanya kok kayaknya takut? Gak usah takut. Ibu manggil kamu kesini karena ada yang mau Ibu tanyakan. Ibu lihat tugas portofolio kamu belum dikumpul. Apa kamu sadar akan hal ini? Ya, Bu, saya sadar akan hal itu. Kamu tahu kan kapan deadline pengumpulan portofolio? Saya tahu, Bu, minggu lalu kan, Bu. Maaf, Bu. Oke, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan salah satunya siswa yang pernah melakukan kesalahan. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan itu adalah mencari bersama-sama bagaimana solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Oke? Baik, Bu. Jadi kenapa kamu belum mengumpulkan tugas? Kamu pasti punya alasan kan? Saya lupa, Bu. Saya kira deadline-nya masih minggu depan. Ternyata udah minggu lalu. Kan sudah sering saya ingatkan tentang deadline-nya. Teman-teman kamu juga pasti sudah sering kan membahas tentang hal itu? Enggak kok, Bu. Teman-teman nggak pernah kok bicarakan tentang tugas itu. Jadi sekarang gimana? Coba kamu kasih tahu Ibu gimana sekarang? Saya akan lebih rajin, Bu, mengerjakan PR dan mengumpulkan PR saya tepat dengan waktu yang diberikan. Coba, gimana solusinya biar kamu ingat mengerjakan tugas dan tidak lupa lagi tentang deadline-nya? Saya buat catatan di HP, Bu. Kalau waktu deadline-nya sudah dekat, pasti notifikasinya akan muncul kok. Oke, kamu masih ingat kan tentang perjanjian kelas yang sudah kita sepakati bersama anggota kelas? Masih, Bu. Coba, apa perjanjian kelas yang kita sepakati? Semua siswa harus mengerjakan tugas dengan baik dan mengumpulkan tugasnya tepat pada waktunya. Betul, Ibu yakin kamu pasti bisa mempraktikkan keyakinan itu dengan baik, ya kan? Iya, Bu, saya bisa. Jadi menurutmu, apa solusi untuk mengatasi ketertinggalan tugas portofoliomu yang belum dikumpulkan ini? Nah, Bu, hari Senin ini pasti saya kumpulkan seluruh tugas saya yang belum selesai. Oke, saya ingat janji kamu ya. Kerjakan tugasmu sebaik mungkin, jangan asal ada aja ya. Oke, Bu. Oke, sekarang kamu boleh istirahat. Iya, Bu. Saya merasa lebih nyaman dengan cara Ibu Syaharomo menanggapi saran kami sehingga kami tidak merasa dipojokkan dan disalahkan. Oke, baiklah teman-teman. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini sesuai dengan anjuran wali kelas kita, Bu Esi Halo, kita memberikan beberapa pendapat mengenai keyakinan kelas 10 MIPA 3. Teman-teman, silakan memberikan pendapatnya masing-masing. Ya, silakan. Menurut saya, seluruh siswa-siswi kelas 10 MIPA 3 harus menjaga kebersihan kelas dan rawat kelas. Ya, tanggapan kamu bisa saya tukar. Ya, silakan. Menurut saya, siswa-siswi kelas 10 MIPA 3 harus saling menghargai dan menghormati. Ya, silakan. Menurut saya, kelas 10 MIPA 3 harus saling membantu dan bergotong royong, yang dimana ada tercapai keutuhan atau solidaritas yang lebih tinggi di antara kita. Ya, silakan. Menurut saya seluruh siswa-siswi kelas 10 MIPA 3 harus menerapkan budaya literasi membaca minimal 10 menit sebelum menyambut pelajaran. Ya, silakan. Menurut saya, seluruh kelas 10 MIPA 3 harus aktif mengikuti pembelajaran dengan semangat. Ya, silakan. Menurut saya, kelas 10 MIPA 3 harus menjaga kebersihan kelas dan tanggung jawab. Teman-teman, ini beberapa pendapat yang kita utarakan, yaitu mengenai keyakinan kelas 10 MIPA 3. Apakah teman-teman sekalian setuju? Setuju! Baiklah teman-teman, jika kalian setuju, semoga kita dapat menjalankan keyakinan kita ini dengan penuh tanggung jawab.
Terima kasih. Nama saya Maria Adenja, siswa kelas 10 IPA 3 dari SMA Negeri 1 Pangaribuan. Saya sangat senang dan bersemangat ketika Ibu Ersi Haloho memberikan kesempatan pada kami untuk mengusulkan sendiri keyakinan kelas kami, karena kami bebas dan merdeka memberikan pendapatan. Gimana itu dia? Hanya tuh guru itu berapa persen? Ini si guru ya dua. Ini si guru dua dah. Hari Jumat itu. Hari Jumat. Jadi biar artinya karena ini kan kasus kita baru, ya kita kan perlu kenal juga orang ibu apa kan kenal juga sih. Saya sekalian itu membuka ide itu nanti, ya kan dengan arahan jadi dan tentunya masuk apa ide. Selamat pagi ibu-ibu, bapak sekalian. Terima kasih atas kesediaan kepada ibu di sini untuk menghadiri diseminasi budaya positif yang akan saya sampaikan. Selamat pagi, ya terima kasih Pak. Jadi, adapun diseminasi yang akan saya sampaikan saat ini ada 7 poin di sini yang ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, proses kontrol dan segitiga diskusi. Nah, sebelum masuk ke materi yang pertama, ada kegiatan mahasiswa dulu, cobalah buka. Karena kegiatannya ini, gini dia. Bapak Ibu silahkan bayangkan ada suatu hal yang berharga lagi digenggam sekarang. Dan ada suatu hal yang lagi berharga, yang sangat berharga lagi digenggam saat ini. Nah, kemudian kira-kira kalau ada yang menyuruh buka, bayangkan dulu ada orang yang menyuruh buka, ibu buka atau tidak? Bayangkan ada suatu hal yang berharga sedang ibu genggam saat ini. Kalau ada seseorang menyuruh buka, dibuka enggak? Tidak Bu. Enggak. Mau dibujuk? Kalau dibujuk bisa enggak dibuka? Lihat kami akan koordinasi dulu. Saya kasih kamu nanti makan siang. Kira-kira dibuka enggak? Kalau saya ancam, kalau nggak mau buka awas, buka enggak? Iya Bu. Dipertahankan Bu. Juga. Dipertahankan juga. Iya. Nah, berarti pertanyaan saya, yang menjadi kontrol, yang memegang kontrol itu siapa? Saya. Diri sendiri. Iya. Nah, jadi di sini ini ada kaitannya terhadap perubahan paradigma belajar. Paradigma kita saat ini, selama ini kita selalu berpikiran bahwa kita bisa mengontrol murid, kan? Kita bisa mengontrol murid. Kalau saya suruh nanti, saya ancam pasti mau dia mengerjakan. Ini paradigma kita selama ini. Kita selalu menganggap kalau saya kasih penguatan positif, kalau saya bujuk-bujuk, mungkin dia mau berubah. Ini paradigma kita ya. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Paradigma saat ini tidak seperti itu Bapak Ibu. Karena yang menjadi kontrol itu tetap harus siswa. Mau apapun kita buat, mau ancaman,
mau hukuman, tidak akan mau berubah ya. Ya, jadi itu yang harus berubah. Jadi paradigmanya itu harus berubah. Nah, jadi paradigma yang berubah itu kayak mana? Dari stimulus seksual menjadi teori kontrol. Dari awalnya kita di situ kita merasa saya bisa mengontrol orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain. Itu harus kita ubah menjadi saya tidak bisa mengontrol orang lain. Kenapa? Karena kontrol itu ada pada dirinya sendiri. Jadi kalau Pak Ibu mengontrol siswa nggak bisa, harus dia sendiri yang mau. Jadi Butia sekarang saat ini kalau saya ambil siswa itu mau Bu. Kalau bicara PR, oh sorry ya, saya mau dia bicara PR. Itu bukan karena ibu yang mengontrol, tapi karena dia mau dikontrol. Dibiarkannya dia jadi kontrol. Jadi dia mau berubah ya. Paradigma kita yang dulu menganggap kita langsung berkontrol harus berubah sekarang. Lanjut next yang kedua. Nah, jadi bagaimana hubungannya dengan teori kontrol itu dengan sisi positif? Yang perlu kita tanamkan pada siswa itu adalah sisi positif. Kenapa? Karena dengan memiliki sisi positif, maka budaya positif siswa akan terjalin. Ya, jadi kalau anak-anak itu punya sisi positif, dia akan secara sukarela mengerjakan suatu pekerjaan. Gak perlu diancam, gak perlu dikasih pujian, sukarela dia. Jadi tidak ada hubungannya dengan ancaman atau pujian kalau sudah punya sisi positif. Nah, karena saya tadi sudah mengatakan disiplin positif, dia mau mengerjakan sesuatu. Menurut si Dian Bose, motivasi perilaku manusia itu ada 3. Seseorang itu melakukan pekerjaan ada 3 motivasi. Yang pertama katanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ada siswa itu mau menjadi PR, mau dia baik hanya untuk menghindari hukuman. Jadi jangan dihukum nanti dalam baik apa. Ada juga motivasi yang kedua untuk mendapat penghargaan. Jadi dia mau berbuat baik, mau belajar biar dapat hadiah. Nanti dikasih poin tambahan. Ada juga lagi motivasi yang ketiga karena dia memang pengen jadi orang yang baik. Memang ada motivasi dari dalam dirinya. Jadi untuk motivasi pertama dan motivasi kedua inilah yang disebut dengan motivasi ekstrinsik. Ya, jadi kalau kita mau menghindari hukuman atau mendapatkan penghargaan itu motivasi ekstrinsik. Karena ada orang dari luar mempengaruhi, makanya kita mau berlaku. Tapi kalau kita mau menjadi orang yang memang kita inginkan dan ciptakan, itu namanya motivasi intrinsik. Jadi mana yang lebih hebat, mana yang lebih bagus? Sudah pasti motivasi intrinsik. Tidak ada pun orang yang mengawasi, dia pasti mau mengerjakan. Tapi kalau si ekstrinsik ini harus ada orang yang ngasih hukuman atau ngasih ujian baru dia mau mengerjakan. Ya, jadi untuk motivasi ekstrinsik ini, motivasi pertama itu berhubungan dengan hukuman. Motivasi yang kedua berhubungan dengan penghargaan. Kita bahas dulu hukuman dan penghargaan. Menurut si Alvin Cohen, hukuman dan penghargaan itu tidak efektif dalam mengontrol perilaku. Mau kita kasih hukuman atau penghargaan terhadap siswa, siswa itu tidak akan mau berubah, kata si Alvin Cohen. Kenapa? Katanya, karena dengan memberikan hukuman dan penghargaan, dia tidak memiliki motivasi intrinsik. Jadi seandainya tidak kita kasih hukuman, tidak kita kasih penghargaan, berhenti kegiatan ini. Jadi kalau kita bilang, ayo belajar dulu bagus-bagus. Siapa nanti yang bisa menjawab pertanyaan saya kasih poin tambahan. Itu berarti penghargaan. Ya kan? Seandainya kita hentikan itu, dia tidak akan mau lagi belajar. Atau kalau kita hukum misalnya, kau nggak pakai baju seragam ya, saya hukum kau. Ketika kita hentikan hukumannya itu, dia tidak akan berubah lagi. Jadi hukuman dan penghargaan ini tidak efektif dalam mengontrol perilaku. Ingat, yang mengontrol itu adalah diri siswa sendiri, tidak ada hubungannya dengan kita. Ya, kita lanjut next. Nah, jadi kalau kita mau membuat motivasi intrinsik, karena tadi ya motivasi intrinsik yang ini ya, yang ketiga ini. Jadi kalau mau membuat motivasi intrinsik ini kayak mana? Kita buat keyakinan kelas. Kita buat di kelas kita itu susun keyakinan kelas. Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan? Karena peraturan itu biasanya ditentukan oleh orang lain ya kan? Seperti kita di sekolah ini peraturan itu kan kita yang naruh ya. Lalu kita kasih sama siswa. Semua harus berpakaian rapi, rambut harus dipotong pendek. Itu kan kita yang buat kan? Mereka tidak
tidak akan dengan sukarela mengikuti. Tapi kalau kita bilang, kita buat keyakinan kelas, kita ajak mereka, ayo curah pendapat. Menurutmu, keyakinanmu kayak mana lah biar kau bisa berprestasi? Maka nanti dia pasti akan memiliki motivasi sendiri. Kenapa? Sudah itu saja. Karena kalau kita menekankan keyakinan seseorang, lebih termotivasi seseorang itu daripada kita membuat keyakinan kita sendiri. Jadi kalau kita tanya siswa itu, kau berhasil mau jadi apa nanti? Kayak mana caranya biar kau berhasil? Kalau kurasa aku harus seperti ini katanya, itulah keyakinan dia. Jadi keyakinan itulah yang harus kita tetapkan di kelas. Kita nggak boleh membuat peraturan sendiri karena peraturan yang kita buat itu berdasarkan keinginan kita sendiri. Oke? Kemudian lanjut next. Nah, ini menurut si William Glasser katanya, manusia ini hidup di dunia ini ada 5 kebutuhan dasarnya. Jadi semua perilaku manusia ini berdasarkan atas kebutuhan dasar ini. Kalau ada salah satu kebutuhan dasar ini yang tidak terpenuhi, maka perilakunya itu pun akan terpengaruh. Jadi kebutuhan dasar manusia itu apa? Yang pertama bertanggung jawab. Ini yang pertama. Semua manusia inilah kebutuhan dasarnya yang pertama. Bertahan hidup dia kayak mana? Makan, minum, reproduksi, bertahan hidup. Ya, jadi kalau tidak terpenuhi makan dan minumnya, pasti perilakunya berubah. Orang yang baik kalau kelaparan pasti tiba-tiba jadi nakal. Kan? Kemudian yang kedua ada kebebasan. Manusia itu perlu bebas, jangan dikekang. Dia harus bebas begitu. Baru yang ketiga ada penguasaan atas kemampuan atas kemampuan. Dia maunya dia punya kemampuan dia. Kemudian yang keempat kesenangan. Manusia itu butuh kesenangan. Bisa nggak bayangkan kalau udah selama 1 tahun nggak pernah jalan-jalan? Suntuk ya kan? Karena kita butuh kesenangan. Itu dasar kita. Baru yang terakhir kita butuh kasih sayang dan rasa diterima. Itu makanya kenapa siswa kita cari pacar, karena dia butuh sayang. Jadi yang 5 kebutuhan ini harus terpenuhi. Kalau ada salah satu yang terpenuhi, maka pasti perilaku kita berubah. Pasti perilaku kita ada yang bergeser. Contoh, saya buat contoh kasus ya. Di sini ada si Doni namanya. Si Doni ini anak kelas 2 IPA. Jadi siswa-siswa kelas 2 IPA itu semua melapor ke wali kelasnya bahwa si Doni ini seringkali meminta bekal makanan mereka dengan paksa. Jadi ada jajanan teman sekelasnya diambilnya dengan paksa. Jadi kalau menghadapi situasi seperti itu, kira-kira apalah alasan si Doni nggak tahan? Kenapa si Doni ini suka mengambil makanan kawannya dengan paksa? Nah ini tadi terapa lagi kita sambungkan lagi kepada 5 kebutuhan dasar. Kalau ada siswa seperti itu suka mengambil makanan teman-temannya, ketika ditanya, kenapa kau suka mengambil makanan teman-temanmu secara paksa? Dan dia menjawab, aku lapar. Nggak ada jadian dikasih lemak. Berarti dia berusaha memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Tapi kalau jawabnya kan, aku senang aja aku dipanggil baby. Nah, ada panggil baby sini ya. Aku senang aja tuh keluar dari kelas panggil baby. Berarti dia pengen suka dia untuk apa yang tadi? Bukan, kasih sayang dan rasa diterima. Dia pengen diperhatikan. Ya, terus kalau dibilang dia iseng aja aku, suka aja aku melihat orang itu susah. Berarti dia butuh kesenangan, iseng-iseng. Baru kalau dibilangnya, aku bosan dulu makanan yang dikasih emakku ini, pengen makan makanannya itu kayak lebih enak. Berarti dia butuh pilihan. Tapi kalau dijawab dia, aku suka melihat orang itu takut sama aku. Ketika aku ambil makanan itu takut, orang itu nggak ada yang berani melawan. Berarti dia butuh penguasaan. Jadi salah satu ini harus terpenuhi, semua harus terpenuhi. Kalau salah satu tidak terpenuhi, saya pegang tadi, tidak terpenuhi kebutuhan bertahan hidup, maka pasti perilakunya berubah. Nah itu dia ya, itu contoh kasusnya. Kita lanjut. Kalau ada siswa yang bermasalah, kita sebagai guru ada 5 posisi kita dalam mengontrol siswa. Ini menurut si Dian Goset, menurut saya ya. Sebagai guru dalam menghadapi masalah siswa ada 5 cara kita, posisi kita. Yang pertama menjadi penghukum. Ya, kalau kita menghukum berarti sering lah ya kita ya menghukum kalau ada yang nggak siap PR sini, Pak. Sini tahu berdiri, gitu ya. Menghukum biasanya kita menggunakan kata-kata atau perbuatan yang menghukum, baik verbal maupun fisik.
nanti pulang seperti ini ternyata kayak gini kegiatan di sekolah, gak kau bayangkan mamamu capeknya kayak mana. Nah ini berarti membuat rasa bersalah. Tapi karena kita lembut, gak lagi kita bentak-bentak lagi. Ya, posisi yang ketiga kita sebagai teman. Ini juga ada, biasanya bapak guru ini sering jadi teman. Ya, jadi kita menganggap dia sebagai teman. Kita ketawa-ketawain. Jangan lagi di BA, lo kan sama di BA. Nggak boleh gitu. Nah ini jadi teman kita berarti. Kita berusaha dekat sama siswa. Baru posisi yang keempat, kita sebagai teman tahu. Jadi kita hanya mengawasi, biasanya di BB. Ada catatannya. Tanggal segini terlambat, tanggal segini cabut, tanggal segini. Nah itu. Jadi memantau. Ketika ada ketidaksesuaian, panggil. Ketika dia lancar, ya udah jangan dipanggil. Itu memantau. Ya. Kemudian posisi yang terakhir itu sebagai manajer, kita di sini hanya mengarahkan siswa untuk mengakui kekuatannya dan menemukan sendiri solusinya. Jadi kita nggak ngasih solusi, kita nggak ngasih hukuman, nggak ngasih penghargaan, kita nanya sendiri. Jadi mau kayak mana? Kalau nggak ngerjakan PR ini udah 1 bulan saya suruh. Jadi mau kayak mana? Kosongnya nilai yang saya buat atau kayak mana? Nah, gitu. Jadi siswanya mikir sendiri. Kalau mau pelabuhan semen, berarti siswanya mencari solusi sendiri. Gitu. Ya, jadi dari 5 posisi kontrol ini, yang mana yang paling hebat, yang mana paling bagus untuk Bapak Ibu? Jadi manajer. Nah, kalau berdasarkan teorinya, memang yang paling bagus sebagai manajer, karena kita nggak mengambil kontrol, siswanya terus yang kita kasih kontrol. Tapi untuk menetapkannya di lapangan, biasanya ini yang paling sulit. Yang paling gampang adalah menjadi hukum pasti. Ya, nah inilah dia 5 posisi kontrol. Ada di contohnya kemarin. Tapi saya rasa nggak usah ya, kalau kita ini akan kontrol kemarin. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada siswa terlambat datang, baru ada grup piket, baru grup piketnya lagi. Menghadapi permasalahan siswa, ada caranya biar disiplin positif itu tetap terbangun. Caranya dengan segitiga institusi. Namanya segitiga berarti ada 3 sisinya ya. Ada sisi 1, sisi 2, sisi 3. Tapi sisinya ini kita harus seperti ini kita lakukan secara langsung. Boleh dia loncat-loncat. Bisa yang ini pertama, bisa yang ini kedua, boleh terserah. Nah, dari yang 3 ini apa-apa saja. Yang pertama adalah kita disuruh menstabilkan identitas siswa dulu. Nah, stabilkan dulu dia. Kenapa kok terlambat? Tanya dulu. Ya. Kemudian yang kedua kita validasi dulu tindakannya. Jadi contoh, misalnya ada siswa yang berkelahi, kita tanya dulu, oh kenapa berkelahi? Itu berarti kita menstabilkan identitas. Kemudian kita tanya, oh tadi aku Pak dijambak rambutku. Kita validasi dulu tindakannya itu. Walaupun tindakannya salah, kita validasi dulu. Oh iyalah, kalau dijambak rambut memang emosi lah kita ya. Nah itu deh caranya. Kita validasi, jangan kita salahkan langsung. Jadi kalau jambak langsung aja boleh lagi, nggak boleh kayak gitu. Ya, harus kita validasi dulu bahwa tindakannya itu memang iyalah. Semua orang pun kalau dijambak pasti kayak gitu. Kita validasi. Dan baru selanjutnya kita tanyakan keyakinannya. Nah, jadi kalau dijambak tahu, emosi tahu, harus kebalas lagi ya kalau jambak. Itu yang
keyakinan asal dari mana yang sesuai dengan keinginan namun yang juga tidak ada orang lain itu tidak. Yakin apa? Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jaga. Apabila kita sedang marah, Ya, saya bisa ucapin. Saya bisa jadi sabar. kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Iya, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Nyaman, bangga, bisa bersahabat, dan lain-lain. Oke. Nah, jadi seperti itulah kira-kira contohnya Pak Ibu menerapkan segitiga diskusi. Jadi kalau ada anak-anak atau siswa kita yang salah, kita nggak boleh sebenarnya ngasih hukuman dan penghargaan, nggak boleh. Kenapa? Karena katanya itu akan membunuh potensi dari si anak. Jadi kalau kita hentikan hukumannya atau kita hentikan penghargaannya, anak itu nggak akan mau lagi berbuat seperti yang kita suruh itu. Gitu. Jadi kalau ada masalah kayak mana, sebaiknya kita membuat diskusi tadi dengan 3 langkah tadi. Tanyai dulu identitasnya, baru validasi tindakan yang salah, kemudian tanya keyakinannya, dan suruh dia mencari sendiri solusinya, gitu dia. Jadi mau kayak mana, apa yang kau yakini, seperti sebagainya. Jadi demikian pemaparan dari saya tentang budaya positif kali ini, Bapak Ibu. Apabila ada dari Bapak Ibu yang ingin menanyakan sesuatu atau ingin bertukar tentang pengalaman di lapangan, karena memang ini pasti baru ya diskusi masalah kayak gitu menghadapi siswa. Kalau ada yang ingin bertukar pendapat, saya persilahkan. Gak ada ya Pak Ibu? Oke lah, terima kasih. Selamat siang.